Oh, puji Allah. Hari ini kita sebelum menaikkan doa-doa kita, saya mau mengajak kita dalam satu bagian nats Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 3 Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ya, oke sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Oke, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Baik, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita belajar dari kisah tentang Petrus dan Yohanes yang sedang berada di bait Allah. Ya, karena bait Allah. Sesuai dengan lagu tadi, saya kira cocok ya. Lagu tadi mengajarkan kita untuk mengubah hati kita, memiliki hati seperti Kristus yang menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, menyatakan kasih kepada dunia ini. Tentu yang dimaksud kasih adalah bukan hanya sebatas slogan dalam artian aku mengasihi engkau, aku menghormati engkau, tetapi lebih daripada itu ada suatu aksi nyata, ada satu perbuatan yang orang lain bisa rasakan bahwa kasih itu memang ada pada kita semua, pada saya, pada Bapak Ibu Saudara semua. Nah, hari itu ketika hendak sembahyang dikatakan Petrus dan Yohanes sedang memasuki bait Allah, lalu di situ didapati ada seorang yang lumpuh dan dikisahkan ternyata dia sudah lama lumpuhnya, dan bukan cuma lama, dari lahir malahannya. Dari lahir dia sudah lumpuh. Berarti dia tidak pernah tahu bagaimana caranya jalan. Dia hanya bisa melihat orang lain jalan gitu. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka dia hanya bisa meminta-minta. Dan pintarnya dia memintanya diletakkan, entah siapa yang meletakkan dia di situ, tapi entahkah itu memang dia ngesok gitu ke sana gitu, atau ada yang mengusung taruh di situ dengan harapan ketika di pekarangan bait Allah, orang kalau masuk ke tempat peribadatan itu pasti niatnya ingin sembahyang, lalu bertemu dengan Allah, dan dipastikan orang di sana pasti bawa duit. Pasti orang-orangnya dermawan. Harapannya kan begitu ya. Orang yang masuk ke gereja kan harapannya dermawan, gitu ya. Harapannya adalah orang yang berbelas kasih, gitu. Jadi dia benar, ambil posisi yang sudah tepat dan mantap untuk mendapatkan pundi-pundi. Nah, hari itu jelas pada jam orang sembahyang banyak orang datang ke sana, dan
harapannya orang-orang yang datang dengan persembahyan itu adalah bukan cuma datang beribadah, tetapi melakukan suatu aksi nyata untuk memberikan sedekah, memberikan persembahan, bukan hanya gereja, baik Allah, bukan gereja, kalau gereja seperti sekarang, baik Allah, tetapi juga peduli kepada orang timpang di situ. Jadi saya kira ini suatu skenario yang hendak mempertontonkan, melihat bagaimana orang-orang yang tak datang ke bait Allah, tetapi membiarkan orang di situ hidup dalam ketimpangan. Bayangkan di tempat yang suci, tempat yang sakral, tempat orang melakukan sesuatu yang ritual keagamaan yang begitu agung kepada Tuhan, menyatakan kasih kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain ternyata ada orang di situ sedang minta-minta, mungkin nusuk, namun tidak minta-minta di situ dulu pakai jas, ya. Kalau jas kan mungkin baju gamis yang bagus, kamu mungkin kan gitu ya. Kalau baju ungu, oranye gitu ya, kamu mungkin kayaknya dia compang-camping gitu, tidak terus. Nah ini menjadi sebuah sebuah otokritik ketika ditulis di tempat yang begitu megah, ada orang-orang saleh berkumpul, tapi dipertontonkan di situ ada orang miskin, sepertinya dibiarkan. Nah, lalu di mana peran orang-orang yang datang ke bait Allah itu tadi, sehingga orang itu terbiarkan seperti itu? Dan saya yakin dia pasti orang Israel. Saya yakin dia orang Yahudi begitu. Tapi entah kenapa kondisinya seperti itu. Nah, ketika peristiwa itu terjadi dan dengan mengharapkan dia meminta belas kasihan dari orang-orang, karena memang keadaan membuat dia seperti itu. Ya, keadaan yang membuat dia sehingga harus mendapatkan sedekah dari banyak orang. Nah, hari itu dilihatlah ada Petrus dan Yohanes yang memang hari itu juga tidak sembahyang. Tapi perhatikanlah, ketika Petrus yang dikenal sebagai murid-murid dari Yesus, ya kan, hamba-hambanya Allah atau abdinya Allah, begitu, mereka hendak datang bersembahyang ke sana, dan ternyata dia lihat Petrus dan Yohanes. Pasti harapannya adalah bawa pundi-pundi banyak, bawa dompet isinya tebel, gitu ya. Sehingga dia ketika menatap dengan penuh, pernah lihat, maaf agak sakit ini, anjing yang sedang mengharapkan tuannya memberi sesuatu. Ada di mana gitu ya? Saya bukan anjing, tapi saya mempraktekkan saja begitu kan? Ya kan, kayak nungguin gitu kan? Kayak nungguin dikasih gitu ya. Saya kira hatinya begitu kali ya dalam tatapannya. Ini dolar gitu kan? Ya, karena datang orang dalam kondisi seperti itu karena memang sudah kebiasaan juga hari-harinya ngomong seperti itu, dan pastinya adalah yang datang adalah duit, ya kan? Makanya dia mintanya duit, gak minta yang lain. Dan apakah dia meminta kesembuhan? Saya kira jauh, ya. Dia gak akan terpikirkan untuk meminta kesembuhan. Kenapa? Loh, sedari kecil saya yakin mamanya berdoa untuk kesembuhan dia. Dan sekarang dia sudah mungkin bapak mungkin, ya sudah cukuplah kemarin berdoa itu, ya kan? Dan itu akhirnya sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya yang ngapain lagi minta lagi. Ya syukur-syukur Tuhan dengar, jawab dengan terserah Tuhan lah. Tapi saya yakin kalau dia adalah orang yang Yahudi, saya yakin dia sudah berdoa untuk hal itu. Nah, akhirnya karena yang terpikir adalah bagaimana untuk survive, bagaimana untuk bertahan hidup, dia meminta supaya bisa bertahan hidup. Tapi coba lihat ketika dia memandang kepada Petrus dan Yohanes, harapannya dikasih, dan ternyata Petrus dan Yohanes pun melihat wah saling bertatap-tatapan gitu kan dalam drama itu. Lalu wah duit kan, dengan harapan banyak dikasih kan. Ternyata apa yang Petrus bilang? Aku tidak punya. Dia bilang emas dan perak. Perhatikan di kalimat ini di ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus yang memang sebelum mengikut Yesus mereka adalah nelayan dan hidupnya dari situ.
Dan setelah mengikuti Yesus, bahkan mereka dikatakan meninggalkan pekerjaannya. Artinya, kehadiran lagi. Ya. Artinya pekerjaannya adalah memang sudah menjadi abdinya Allah, sudah menjadi hambanya Tuhan. Dan kalaupun akhirnya dia bisa hidup juga setelah peristiwa kenaikan Yesus Kristus, itu adalah uang yang terkumpul dari jemaat yang akhirnya dia supaya bisa pergi memberitakan Injil. Artinya uang hanya seadanya saja. Jadi kalaupun Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada, memang benar dia tidak punya. Dia tidak bawa emas dan perak. Bisa kebayang kalau dia memiliki itu semua. Nah, ketika itu diungkapkan, lalu memang dia tidak bisa memberikan sesuatu itu, maka dia menawarkan Yesus sebagai tawaran yang lebih daripada emas dan perak bagi orang. Nah, saya melihat begini, kalau Petrus dan Yohanes mengatakan emas dan perak tidak dapat aku sebagai abdi Allah, saya kira wajar. Tapi kalau ternyata abdi Allah yang kita sekarang adalah hambanya Tuhan, dan ketika ada orang memang kesusahan dan membutuhkan bantuan, lalu kita mengatakan emas dan perak tidak dapat aku, apa yang punya itu berikan kepadamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apa Anda sakit kepala? Lalu datang capek-capek ke sini cerita curhat, lalu ditawarin yang Yesus. Padahal begitu Bapak Ibu, orang yang butuh bantuan lalu bilang begitu. Kami bukan kebetulan selama tinggal di sana itu kan warung. Bu Guru, jadi kalau saya lagi panggil Bu Guru, oke, beli, datang ke sana kan, ya Bu mau ketemu Bu Gurunya, oh ya sudah Bu Guru saya pelan-pelan ini, baru masuk gitu. Beras 1 kilo, ambil itu, belum ada duit nah bapaknya, kedengaran, oh ya, kasih aja, gitu kan. Beras 1 kilo ngambil, saya sedang membayangkan, berarti dia memang nggak punya untuk makan hari itu. Lalu pas saya keluar, wah kesempatan ini, perkataan Petrus saya kesempatan ini, saya keluar kata lain, saya percaya cahaya itu kan, emas dan perak tidak dapat kami itu, wah, gitu. Tapi kan punya beras, mangga, beras lagi, beras apalagi minyak goreng buat kita. Pilih mana? Saya nggak begitu saya dengan dia butuhnya kan beras dan telur 2 gitu kan. Lalu apa dia beli minyak gelas, ya ambil aja. Bapak Ibu ketika kami melakukan itu banyak yang nggak bayar, maksudnya kadang malah ya sudah ditulisi banyak-banyak gitu kan supaya mereka ingat gitu kan sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, coret tadi sudah kan udah 560 ikan aja. Datang yang baru lagi, Pak kok dikasih terus? Kasih aja lah, pindah. Saya bilang kok banyak betul ini? Ya sudah, yang penting dia sudah kita tolong. Kecuali memang pada hari itu kita mau bilang emas dan perak tidak pada kami gitu. Nah yang masuk begini Bapak Ibu, seringkali dengan dalih bahwa untuk menyatakan Yesus Kristus Tuhan bagi orang lain, yang sebenarnya kita bisa berbuat bagi orang-orang di sekitar kita, tidak usah dengan mereka, tetapi setidaknya dengan orang yang seiman dengan kita. Tetapi kita mengatakan emas dan perak tidak dapat aku. Padahal nyata orang itu membutuhkan biaya untuk pengobatan. Dengan nyata orang itu sedang bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidupnya, tapi dengan luasa kita mengatakan berdoa saja kepada Tuhan, yakin Tuhan akan tolong. Saya sangat yakin Tuhan akan tolong. Tapi ketika kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, kita justru memang harus menyatakan kasih kuasa Tuhan, bukan hanya dengan menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada momen-momen seperti itu. Ketika misalnya kita ada seorang abdi Allah yang begitu luar biasa, gagah perkasa, gitu ya, dengan segala kemegahan dan kemewahannya, saya kadang-kadang kalau ngobrol dengan teman-teman, pernahkah dia ngobrol dengan tetangganya dan merasakan tetangganya bahwa tetangganya itu tidak makan?
ketika dia keluar api Allah itu dengan alatnya. Ketika dia keluar tangga itu, api Allah itu dengan jalan-jalan ke sana sini lalu memamerkan dia di medsos. Pernahkah dia hidup dengan bertangan? Lalu melihat ketika menurut pintunya, Pak Pendeta, anakku sakit. BPJS, memangnya saya apa? Kan mengerikan juga, ya? Tapi mudah-mudahan tidak ada lah di antara kita semua. Tetapi realita hidup seperti itu, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang saya maksud begini Bapak Ibu, kita adalah representasi dari Tuhan, bahwa kehadiran kita menyatakan kasih kuasa Tuhan untuk bagi mereka supaya mereka dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa kenyataan bahwa Petrus dan Yohanes sedang menyatakan tentang aku tidak punya emas dan perak, aku punya Yesus. Itu benar, karena memang dia tidak punya. Sehingga saya melihat dari sejarahnya dulu ya, sehingga memang itu ditawarkan dan tawaran itu yang diberikan, dan itu memang paling dibutuhkan juga bagi dia. Karena ketika misalnya diberikan uang receh pun bagi dia, nanti dia akan terus begitu. Pembelaan dari kalangan kita kan begitu. Tetapi lebih daripada itu, ketika ternyata bahwa ada pemulihan, harapannya dia bisa berdiri dengan kaki sendiri, dia mampu berkarya. Maka di sini ada satu momen kita melihat bahwa ketika kita menawarkan Yesus Kristus kepada orang lain, itu mengajak dia untuk berdiri di atas kaki sendiri, supaya dia juga bisa berkarya, supaya ada pemulihan. Jadi gereja, hadirnya gereja bukan hanya pemulihan rohani, jiwani, tetapi juga bagaimana pemulihan untuk mendatangkan kesejahteraan umat Tuhan. Sejatinya seperti itu. Makanya diaturlah di gereja dalam persembahan-persembahan itu untuk keperluan-keperluan banyak segala keperluan-keperluan di dalamnya. Tapi salah satu dari bagiannya adalah untuk supaya gereja itu sehingga ada kesejahteraan di dalam umat Tuhan. Bayangkan kalau setiap gereja, misalnya gereja yang ada di muka bumi ini mengambil peran itu, adakah mungkin lagi orang Kristen yang timpang? Kalau konsep dari zakat adalah 2,5% itu dijalankan dengan benar, maka seharusnya orang Muslim yang miskin tidak ada. Karena zakat itu diberikan adalah untuk mereka, dikelola dan diberikan. Tapi kalau hanya diberikan cuma beras, begitu ya. Ya kalau memang emergensi harus, emergensi itu kalau jangan juga nanti kita mau bela diri, percuma diberi, nanti begitu begini, tidak. Ada yang sifatnya emergensi dan memang kita harus berbuat. Nah setelah itu kita mengedukasi agar dia bisa mampu berdiri. Nah seperti itulah seharusnya dana-dana yang terkumpul atau persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu, sehingga akhirnya nyatalah hadirku mendatangkan perubahan bagi sesama. Maka tidak ada rasa minder ketika masuk gereja, tidak ada rasa yang satu merasa wah, yang satu akhirnya dengan kondisinya yang lusuh, sehingga dia ketika masuk ke gereja dengan yang wah, dia akan dulu karena melihat di sana kayaknya orang kaya, padahal dia tidak tahu saja. Gayanya saja mungkin. Kan kalau saya bisa saja deh, gayanya juga kasih itu kan, gak mau beda apa sama. Jadi begini Bapak. Jadi ada satu orang tanya, kenapa Pak Tangkas itu kok tidak pernah pakai jas, pakai menteri-menteri, dia kalau sebagai hamba Allah, gitu kan? Justru karena saya sebagai hamba Allah, saya malu begitu. Itu konsep saya tertanam dari dulu begitu. Jadi mindset orang kan susah dirubah ya. Itu kan konsep saya kan begitu. Apalagi kalau sudah pakai jas yang berkilau-kilau gitu, baru ini bling. Itu kan masuk mimbar. Saya langsung gini ya. Aduh, kalau datang wajah mau nanti aku udah bayar. Baik-baik saja ya. Jadi jas silakan. Tapi kalaupun saya
saya pakai dalam momen tertentu. Jadi kenapa saya agak sedikit cerita gitu, kenapa saya agak menghindari pemakaian itu, saya trauma pokoknya. Kenapa saya selalu kalau menghindari dia pakai dasi itu saya, ini bagus dasinya kan untuk pelak keringat panas ini. Jadi saya pernah pelayanan di Lampung gitu kan, di pedalaman di Trans Lampung gitu. Jadi gerejanya itu gereja kayu yang berlubang-lubang, lubang itu besar-besar begini. Jadi kayu-kayu bukan kayu yang dipapan begitu, ya. Jadi yang kayak tambal-tambal gitu aja. Jendelanya pun tak ada ininya, pintunya pun tak ada, lantainya ke tanah. Nah, kita tidur di situ 1 minggu gitu kan. Jadi libur persepian. Lalu kami kan bawa baju dari Jakarta tuh untuk dibagikan ke warga-warga Trans di kampung sekali lah. Yang ketika kami harus BH di sawah-sawah begitu ya, di kebun dan lain sebagainya, mandi pun harus di situ. Nah, ketika kami bagi itu mereka gembira sekali. Saudara tahu, yang duduk di situ orang tua-tua, jompo-jompo, anaknya yang nggak pakai sendal, robek-robek begitu ya. Lalu saya sedang pakai di agak milik begini. Saya setelah mereka datang, begini. Lalu saya pakai baju mendereng, nah ya nggak dapat kan gitu kan. Lalu saya pakai dasi, jangan-jangan mereka pun tak pernah lihat dasi kan, dipegangnya dari dan buahnya bagus kan. Jadi setelah dari situ, waduh, saya bilang, wah apa sih ini saya gitu ya, tinggal di hutan macam begini. Lalu kemudian pada lagi suatu ketika saya pakai jas, gitu kan. Panas suaranya, wah ruangannya panas, pakai dasi, aduh tidak kipas. Lalu akhirnya dia bilang, Pak bagus ya dasinya. Kenapa? Bisa itu untuk lakuin kan? Dan setelah saya diselamatkan itu trauma. Dan setelah saya bilang setiap orang pakai dasi bisa untuk lakuin kan itu, karena saya pernah di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi yang saya mau ajak begini, bukan masalah dengan kemewahan itu dan sebagainya. Sebenarnya itu kan masalah hati saja, betul ya. Masalah hati, masalah sikap, bagaimana kita berperilaku, bahwa tampilan kita, apalagi kalau di kalangan Kristen, apa itu, yang namanya jas dan dasi itu dianggap sebagai apinya Allah. Kayaknya sudah mindsetnya begitu ya. Tadi pagi, tadi jam 3 ada sales datang pakai dasi. Habis sekali. Oh, mau cek gasnya? Oh enggak usah. Tapi benar apa gini ya? Jadi akhirnya dibilang sama orang lain, bayangkan sales gas saja pakai dasi, masa mau bantuan tidak? Loh, balik. Baik-baik saja ya. Jadi tolong jangan diekspos keluar bahwa saya tidak begitu. Tidak, saya sangat menghormati bahwa saya juga pakai. Kalau memang dipaksa sekali saya pakai. Saya pakai. Saya senang, gitu ya. Nah, yang saya maksud ke dalam kisah ini adalah marilah tampilan kita dengan apa yang kita miliki itu juga menampilkan, memancarkan kasih kita kepada mereka. Jangan seperti sindiran kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengikatkan tali di tangannya, lalu ayat di kepalanya, lalu mereka memakai jubah-jubah, menyatakan bahwa mereka adalah pelaku atau penghafal firman, tapi ternyata mereka yang tidak mampu untuk melakukan itu. Mereka yang kelihatan begitu agung dengan jubah agamawinya, tapi ternyata mereka jugalah yang mencacatkan hukum-hukumnya Tuhan. Dan saya berharap kita adalah dengan segala kemegahan yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai, bahwa kita hadir, kita mampu untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Maka kalau memang suatu ketika kita menyampaikan berita Injil, sampaikan. Kalau ada kesempatan seperti itu, ada momen-momen tertentu seperti itu, dan kita membantu orang, tujuannya juga adalah, saya sih nggak ada urusan orang tua tidak percaya Tuhan atau tidak, tapi saya mau menyatakan bahwa kita membantu saja, tidak usah mikir-mikir yang lain. Karena memang seperti itulah seharusnya kehadiran kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sikapi
bagaimana kehidupan kita sebagaimana Petrus dan Yohanes untuk boleh terus hadir, boleh menjadi berkat, boleh menjadi penolong bagi sesama kita semua. Tuhan Yesus memberkati.